bisa ngobrol. Udah semua. Udah. Yuk. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Putri Alfian sama Rivaldi Bagas Netral. Hari ini kita mencar sama KE, tapi kita tetap ketemuan di lokasi. Ya. Hari ini kita masih ke daerah Depok ya, Pal? Masih di daerah Depok dan katanya itu ada komplek. Komplek itu serem. Komplek yang udah ditinggal gitu ya. Kompleknya ditinggal dan nggak tahu ceritanya apa. Jadi kalau sahabat Putri Alfian penasaran, ikutin kita terus. See you. Ya. Putri, rival, monitor posisi di mana? Ya siap ta, masuk ta. Si Putri lagi nyetir nih. Udah di mana nih? Posisi dikit lagi sampai sini tak. Dikit lagi, kurang lebih 1 kilo lagi lah. Oke, siap. Hati-hati. Yo, siap. Halo, sahabat Putri Alfian, gue Rivaldi dan udah ketemu sama siapa kamu? Dan saya kepercayaan. Akhirnya kita bertemu. Kita udah sampai di lokasi masih di daerah Depok. Daerah Depok. Kita ada di komplek yang nggak tahu kenapa ditinggal kurang lebih sekitar 12 tahun. Bismillah aja dulu. Oh iya. Baju lu baru nih kayaknya. Dari tadi gue liat di jalan. Iya. Lagi nyetir kayak bagus. Gue sih pakai apa aja sebenarnya bagus. Tapi bahannya adem ya? Adem. Ini tuh PW banget pakai baju ini. Oh iya. Makanya malam ini gue mau pakai ini. Kok gue nggak pakai? Sesuai dengan bajunya. Bismillah. Besok minta kirimin dulu. Oh iya. Ini endorsan ya. Iya. Dari mana nih kalau betul? Dari mana, Kak? Dari kebun Rehab ya. Dari Kebun Rehab. Kebun Jadi Rehab, Kebun Rehab itu salah satu akun Instagram yang suka banget ngebuka PO. Kaos-kaos kayak gini dengan harga yang murah. Jadi kalau sahabat Putri Alfian mau pakai baju samaan sama Putri Alfian bisa langsung order aja di Kebun Rehab. Dan Kebun Rehab ini dia banyak mengandung unsur-unsur seni. Oh, iya, jadi betul. semua di dalamnya situ orang-orang seniman. Dan nggak perlu takut karena kebetulan ownernya sendiri kita kenal baik. Jadi biarpun murah, jangan ketakutan buat ditipu karena murah. Oke? Ditanya aja dulu. Kalau mau order bisa langsung order di @kebunrehab. Nanti Instagramnya gue cantumin di sini ya. Oke, baik. Nah, di sini gue Rivaldi sama Eka berada di komplek di daerah Depok yang kira-kira kurang lebih dia sudah 12 tahun ditinggal gitu aja. Dari narasumber sendiri kita bertiga nggak dapet informasi jelas kenapa komplek ini ditinggal. Tapi udah ada beberapa rumah yang jadi ya. Kurang lebih ada berapa? baru berbentuk bangunan sih. Iya, berbentuk bangunan. Jadi sebenarnya Emang rumah itu nggak berbentuk bangunan? Bangunan jadi, rumah. Iya, bukan rumah keong. Iya. Rumah kita sendiri. Copyright. Oh iya. Nah, di komplek ini sebenarnya cuma ada satu jalur ini dan perkiraan waktu itu sebenarnya ingin dibangun 10 rumah, cuma ya itu terhenti sekitar 12 tahun yang lalu. Jadi bangunan yang ada di dalam kemungkinan juga rusak dengan sendirinya ya. Gitu. Jadi, Dan informasinya tadi juga baru satu rumah, kalau nggak salah baru satu rumah yang sempat ditempatin. Jadi ya nggak tahu kenapa ya udah kompleknya terbengkalai kayak gini aja dan ditinggal gitu aja semuanya. Jadi sebenarnya sebelum gue nemu komplek ini dan dapat informasi dari salah satu kerabat kita juga, gue pernah ditunjukin sama salah satu sinden, berpakaian sinden. Merinding. Udah ntar aja lah, ke bawah aja dulu. Oh ya udah boleh mana. Jadi Sambil kita kita pembuktian. Oh ini pos ya? Dan ini adalah pembuktian yang kedua. Di video sebelumnya kita udah masuk ke kos-kosan yang terbengkalai dan sekarang kita masuk ke komplek terbengkalai. Jadi sahabat Putri Alfian ikutin kita terus. Let's go. Ya. Bismillah dulu. Bismillah aja dulu. Bismillah aja dulu. Anjir. Ini kompleknya bener-bener Gak sih gue. gelap ya. Kalau gue dari awal masuk tuh udah ngeliat yang terbang-terbangan gimana gitu. Sumpah sepoi. Dan gue juga ngerasa kalau di ujung sana, jujur gue nggak ikut survei, gue nggak nyari tahu lebih dalam tentang informasi komplek ini, tapi feeling gue di ujung sana ada makam. Karena yang tadi gue apa?
Tali plastik. Tadi rapi ah. Karena seperti yang tadi gue baru mau jelasin, kalau pernah ada salah satu sinden yang nyamperin gue tiba-tiba, dia ngasih tahu kalau dia berada di komplek kosong daerah Depok, dan alhamdulillah mungkin emang udah jalannya salah satu kerabat kita nunjukin di mana adanya komplek mati ini. Tuh. Gitu. Sandung. Oh ini rumah. Nah, ini rumah pertama ya, Pak? Iya. Pertama ya. Rumahnya. Bener sih bangunannya bagus ya, Pak? Minimalis belum jadi. Bagus kok tingkat. Belum jadi. Jadi Wow. gue nggak tahu. Ini berani lihat kayak muka bro. Udah disambut kita. Halo. Siapa di situ? Halo. Tanteku ya. Tapi nyengir gitu, ketawa. Mau masuk atau? Masuk. Masuk nggak? Masuk aja. Yuk. Masuk yuk. Yuk. Yang jelas sih si sosok perempuan yang ketawa hahaha itu ada di lantai atas. Tapi gue nggak tahu udah di make sure belum kalau ke atas aman. Aman sih. Udah. Aman sih tadi tim ngecek. Aman ke atas. Yuk. Yuk. Gue untuk pertama kali nih explore, baru masuk, tapi gue udah ngerasain energi yang menarik-narik. Betul-betul menarik-narik. Wah, di sini. Lu jangan pinggir-pinggir. Enggak, sumpah tapi serem banget ini perempuannya. Bentukannya. Ada di? Sebelah kiri gue. Nih, iya di sini. Terus dia ketawa-ketawa. Coba tanya dong. Apa? Siapa namanya? Kamu siapa namanya? Halo. Halo. Kamu siapa namanya? Assalamualaikum. Kamu siapa namanya? Nama. Kamu siapa namanya? Halo. Kamu mau cerita nggak? Ya, cerita yuk. Yuk, cerita yuk. Kayaknya nggak ada kenapa. Tiga kali. Ganjil itu Kayaknya nggak ada masalah apapun sih untuk tante kayak ini. Coba deh. harus berani. Lu jangan pinggir sih. Kenapa sih tante kayak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Neng atau teteh atau Panggil teteh aja ya.
Assalamualaikum Teteh. Kita bisa ngobrol. Assalamualaikum Teteh. Dapat apa? Apa sih disebutnya leluhur ya? Oh, sesepuh. Rasa sepuh. Cerita. Dari sini tuh dulu sepi banget. Sepi banget. Cuma ada beberapa rumah pokoknya dari Sekitaran sini doang gitu. sekitaran Minum sini. dulu. Minum. Bentar aja. Dia ngajakin ke sana sih, Dan itu sah. ke ujung sana. Mau ngasih informasi apa? Jadi tuh dulu di sini itu tuh dulu di sini banyak rampok. Banyak rampok daerah sini. Jadi dulu tuh warga sini tinggal dengan rasa was-was gitu waktu. Oh. Jadi rumah warga tuh Saya punya masih cewek. ketawa. Gila. Oh. Ini dong. Sumpah tapi gue capek banget. Minum dulu deh ya, minum dulu ya. Bentar. Jadi kalau gue ngeliat dulu tuh di sini, Kok gue merasa was-was gitu ya? iya sama. Nggak sih? Nggak sih nggak? Panas banget tau gua. Apa kita turun ya? Kita mau turun. Iya, Iya, iya. Terus jadi gue ini. Nah, Ada angin sih. ya. Di sebelah kiri gua. Jadi tuh Mantap ya. Baru gua merasa kayak ada. nggak emang gini kelakuan yang makin horor kan pada senang. Nih. Suara. Ada angin tiba-tiba. Jujur gue aja merinding guys, gue nggak mau. Kau itu gue dari tadi. Dia setiap kita tinggal bunyi. Gitu. Kamu kalau mau cerita sini dong. Siapa? Ini cewek? Minta tinggal. ngomong. Kamu siapa sih nama? Sebenarnya. Halo? Bukan luan. Sini dulu. Kuatnya. Gitu gue. Ya, ya. Hai. Ya kan? Jelas banget nih, jelas banget. Keren. Sini dong. Hah? Lu ini tadi berasa banget. Dia tuh mau kenalan. Dia kan jadi nama gue sih. Dia mau ngajak main. Dia tuh udah puluhan tahun, keberapa puluh tahun ya. Orang yang main di sini. Nah, terus by the way, gue ngeliat dulu ini tuh perkampungan banget sih. Perkampungan banget. Terus cuma terdiri dari beberapa rumah, terus kayak desa banget gimana sih? Gitu. Nah terus di sini tuh dulu hidup dengan rasa was-was, maksudnya yang rampok, yang ngebunuh segala macam. Nah si Cindy ini kayaknya salah satu orang yang Terbunuh. iya pak, lumayan mungkin asli sini kali ya gitu. Jadi kayak lama di sini. Sesepuh lah ya. Sesepuh sini. Terus si Cindy itu mungkin ada sahabat Putri Alfian di rumah yang rumahnya dekat komplek ini. Rumah dia dulu ada pohon nangka. Jadi yang gue lihat nih ya. Jadi ini rumah. Tahu nggak lu rumah setengah tiang yang temboknya cuma segini? Kiri gue dingin nanti. Ini tuh ngajak main sebenarnya. Ada AC-nya kali. Coba mana remote-nya?
Matiin dulu. Matiin AC-nya. Nah, tau nggak tembok yang segini, setengah tiang. Jadi nih tembok setengah tiangnya dia, ini pintu masuk. Nah, lantainya ini lantai warnanya kotaknya kecil segini. Merah. Enggak. Kuning. Enggak kayak hitam abu-abu. Oh iya, kayak lantai zaman dulu. Kalau zaman dulu kan ini kuning, merah, kayak lantai rumah gua waktu dulu tuh kuning, merah sama hijau. Nah, sama abu-abu itu kan. Warna terang. Nah, kemungkinan kayaknya dia tuh paling bertahan deh, kayak bertahan ngebela gitu. Di daerah sini. Tapi bisa digali informasi sama itunya ini, nggak bisa ngomong. Informasi apa nih? Ya kenapa ini bisa ditinggali? Komplek ini? Kalau komplek ini sih kayaknya yang bermasalah orangnya ya, bukan hak Maliknya. Tapi balik lagi. Lu dengerin? Seret, tek. Kotak-kotak. Oh iya tuh ngetok-ngetok tuh dari ujung kan. Ini kesana. Kita sekalian nanya si. Thank you. Mbak Kumpul. Seru sih. Center dong. Lu center bro. Entah kenapa ya dia ngeliatin kita terus. Nanti aja lah. Ngobrolnya. Itu kebun dong. Ini masih satu rumah. Itu lebar luas juga, termasuk luas guys kalau sahabat putih Alpian di sini. Bob, awas. Oh iya tuh. Jadi Gue nemu satu lagi nih. Kalau masalah pocica, Jangan pecita sih. enggak, tapi di sini tuh lebih banyak pocica ya daripada Tante Ki. Sama gue nemuin satu makhluk yang nenteng-nenteng kepalanya. Aduh. Talbut. Jadi gini, jadi ini kayak dari sini, tapi dia bawa kepalanya. Kayaknya sih korban pembunuhan. Rampok lo ya. Kayaknya. Ini sih korban rampok. Itu yang lu bilang makam itu mana? Di ujung sana. Di Mana mana, sih? Di ujung sana deh kayaknya. Itu apa? Keramat ya? Bukan nih. Itu tembok biasa. daun-daun gitu ya. Enggak, masalahnya kita bukan ngeri apanya kayak kalau ke sana. Ular. Ya, ada binatang ya kan? Tuh. Nah, ini udah masuk rumah ke berapa? 1, 2. Itu kok kayak bekas tuh. Apa man? Allah. Ih, Mana? gua. Allah. Asli gue serius gue ngeliat Di samping pohon Pocinki pisang. cuy. Gue ngeliat Di samping Pocinki. Pocica pohon kan? pisang, Ih. pocica, anjir gue merinding. Pocica. Ini tuh Kita bersahabat. gue sebelum Iya, saya tahu. Gue sih sebenernya Iya, emang mayoritas tuh kan gue bilang di sini tuh pocica. Tante Ki itu yang rewel cuma tadi aja yang di rumah yang pertama. gue mau masuk dah. Mau masuk Bro, nggak? nggak mau masuk sih bro. Hah? Nggak apa-apa. Dia dokter. asli gue ngeliat jelas banget. Tadi pas lu nyorot ke sini, itu gue ngeliat ini di pohon nih. Di gini nih, di sini. Selalu dia kayak bersandar gitu pohon ya. Pocinki itu identik di mana sih dia? Salahnya? Pohon pisang. Lu bukan Uti ya? Putih. Oh. Enggak, gue lagi fokus nih. Oh. Ini suara tadi beda. Ih, pilih.
Hati-hati. Iya, itu masih ada. Kan? Oke, peace. Mantap. Kan? Kamu siapa sih? Dari sana sekarang suaranya. Tak pocong tak. Tak, itu tak matanya tak. Kelihatan nggak? Allahu Akbar. Itu. Papa sini deh. Apa? Itu kelihatan nggak nih yang gue senterin? Wah, La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Tuh. Wih, Allah. itu mata itu. Asli tuh, gak bohong gue. Tapi slow aja. Kita nggak ganggu kok. Oke. wah parah ini sih. Gue baru nih. Gue baru pertama. Jadi Sinya itu punya cucu 3. Nah, ada semua. Bukan ya? Bukan. Ada semua tuh anak kecilnya saat ini di sini. Itu. Gimana nih? Masih. Gue yang gak aman. Lu kenapa, Pak? Nanti aman Lur. Oh, mati-mati mulu nih. Mati-mati terus dari tadi. Kenapa? Acting. Mantap cuy. Kenapa, Bapak kameramen? Ya, Kenapa lu? lucu. Aman kan, guys? Bob, Nggak apa-apa. lu masih aman gak? Berasa banget nih. Hah? Berasa banget. Pundak gua panas banget. Pak? Ayo lah, semua. Ini di belakang gue ini. Coba sini. Ini pelan-pelan guys. Gue tuh paling takut banget. Lu sekarang nyembuh apa nih? Banget. Siapa tuh? Wih, minyak ngantar dong satu lagi. Asli ini sumpah. Lu kenapa? Si ini dong, si Cindy dong, tanya dong. Kenapa? Tinggal. Itu tuh gemes banget. Abis dia masuk ke gue. Panti. Enggak nih gue enggak kayak enggak apa ya? Kayak gue baru apa sih? Baru pertama kali yang kalau explore Jadi, ini tuh ada sesuatu ya? Iya, ada horor. jadi tuh sebenarnya ya yang penjahat di sini yang ngerampok rumah yang dulu di sini itu tuh sebenarnya masih tetangga juga. Sebenarnya lingkungan orang-orang sini juga. Masih sama-sama orang sini juga. Nah, Sinden ini mengakui sama gue kalau dia menggunakan ilmu yang seharusnya tidak digunakan. Terus Jadi ilmu dia itu sebenarnya mungkin ya gitu, niatnya itu baik. Jadi setiap laki-laki yang ketemu sama nyai ini, nyi itulah pokoknya, itu terpukau. Yang mungkin tadinya ada niat jahat, diajak si nyi ini untuk duduk bareng, jadi tertarik sama si nyi ini. Cuma memang pada akhirnya mereka melakukan hal yang tidak. Sebenarnya poinnya yang gue belum dapet adalah kenapa dia bisa tiba-tiba datang ke gue dan ngasih tahu keberadaan dia di sini. Entah dia ngerasa belum bersih
sampai pada saat dia meninggal, lalu dia dikuburkan dan dia belum bersih, makanya sampai terjadilah dia. Mungkin ada yang belum tersampaikan Ti. Kamu sini dong, ngobrol yuk. Ada Putri nih loh. Sebentar aja. Yuk ngobrol yuk. Siapa? Yuk, mau ngobrol yuk. Yanti. Siapa? Yanti. Yang kuntilanak itu? Tante Kuy, ayo dong. Tante Yan. Tante Yanti, ayo dong kita ngobrol. Kita datang baik-baik loh. Yuk, ngobrol yuk. Mungkin ada yang mau disampaikan yuk. Tante Yanti, yuk. Kalau nggak mau ngobrol, sampein aja ke Putri informasinya apa, kenapa, ada yang mau disampaikan apa. Kaget guys. Kemungkinan besarnya energinya kuat sih. Siapa si Tante Yanti? Enggak, si Nih, ini. Jadi orang ngeliat dia cantik, tapi kalau gue jujur aja gue ngelihat dia tua dan keriput. Kasih Wik. Tuh. center. Tadi di sini nih, di sini nih. Nih di sini. Ini siapa? Masih si Yanti. Ini nenek yang mana? Enggak tahu nih, bukan Cinder. Jadi sebenarnya Kaget gue. kayaknya dia ini pengen ngasih tahu sih, maksudnya kalau badannya belum bersih banget pada intinya. Kita bantu yuk. Mau? Nanti aja di akhir ya. Boleh. Ya, Dan mau. gini. Gimana? Tadi tuh ini yang dominan adalah si Poc. Kamu jangan usil dong. Yuk cerita yuk. Yuk. Mau cerita apa sih? Jangan sambit-sambitan gitu dong. Ntar kena pala Ipal. Ipal kan udah botak kepalanya. Nggak. Yang tadi kan itu ada yang kepala buntung ya? Nah itu korban Tebas. di sini? Di jalan dekat kali. Di sini? Oh kali yang tadi yang bawah yang kita lewatin. Oh, yang tadi kita lewatin bener berarti. Tapi dulu itu masih tanah merah ya. Iya. Sawah Terus gitu ya? pinggir-pinggirnya pohon-pohon singkong. Oh. Nah terus dia mau cerita apa nih? Tadi dia mau cerita. Enggak ada, dia cuma ngasih tahu yang ngebunuh dia itu pakai jaket kulit warna hitam, naik motor kayak Supra gitu. Bebek Aman lah, lu? motor bebek lah. Bob? Aman. Gue sih udah mual nih guys, asli gue mual Ini banget. gua panas. Kok gua malah dingin? Hush. Rating mati sendiri terus ya? Selalu. Kenapa? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Kita bisa ngobrol sebentar. Assalamualaikum. Selamat malam. Yuk. Assalamualaikum. Halo. Kamu Nyai bukan? Punten. Kalau nuwun. Komunikasi. Kamu Nyai bukan? Iya. Boleh cerita ke kita dong. Kenapa kamu yang kayak masih nggak ini tadi cerita itu kamu masih nggak ini? Kayak Masih ada yang mau disampaikan atau ada yang ganjel diceritain sama kita ya? ganjel di kamu. Nanti dibantu sama Putri kalau memang kamu masih ada yang mau ceritain. Yuk. Mau nggak?
Kenapa? Kenapa pahanya? Di paha. Di pundak. Dia pakai susu. Pas di sini. Sini, Nah, di sini, nah. di sini. Terus Sama maaf ya, di kemaluan. Dia berat di situ. dia mau minta bantuin sama kita. Ya udah, cobain aja sekarang, bantuin. Biar dia ini juga tenang. Hampir kepala. Oh, Allah. Assalamualaikum. Hey. Assalamualaikum, ini siapa? Halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Apa sih? Atau ini siapa nih? Oh, Kenapa gak? apa? Duduk. Lu masih aman? Terlalu takut tuh. Apa tuh? Nenek yang tadi tuh? Enggak, bukan. Hah? Bukan. Siapa? Tinggi gede, Pak. Oh, di pohon bambu ya? Nggak tahu. Pokoknya dulu tuh Center. Hah? Alfa ada di sini nggak sih? Ada. Pak, dulu sawah di daerah sini mana, Pak? Apa? Sawah. Belakang. Oh, beneran ya? Ada ya sawah ya? Ada sawahnya. Dulu. Oh, minum dulu gak? Tutupnya mana, Bi? Gue jujur ya, gue ngeri sama makhluk-makhluk sini. Kenapa? Nggak apa-apa, kayak ganas-ganas banget aja. Dia tuh nggak suka sama kita tuh. Oh, nggak suka. Karena alasannya Nggak mau dibacain. dia tuh proteksinya itu yang tadi. Kenal Enggak. dong pasti. Si yang gede tinggi ini yang menguasai daerah sini. Oh, Jadi dia dulu peliharaan sih. pantes. Di sini ada rumah saudagar nggak sih? Terus gue orang yang dulunya kaya raya. Kayaknya Terus? ya. Dulu kan di sana ada tempat pemotongan ayam gitu. Kayak peliharaan gitu. Tapi jadi kayak penguasa di sini, di daerah sini ya. Jawara sini. Tapi bentuknya ya tinggi gede hitam Tinggi doang. gede. Berbulu. Enggak. Pokoknya cuma tinggi gede aja. Pindah rumah pojoknya coba gue lihat. Kayak ada dari tadi tuh kayak ada yang ngeliatin di situ terus tuh. Wah, nggak tahu sosoknya apa tapi kayak nenek-nenek kayak pakai baju putih. Ya, alhamdulillah banget si tadi kebetulan nyainya sudah kita bantu untuk menyempurnakan beliau agar beliau itu tenang dan diterima oleh Yang Maha Kuasa, karena mungkin apa yang dia pasang waktu pada saat dia hidup ya itu balik lagi ke keyakinan diri dan memang untuk
kebutuhan dia. Jadi bukan karena untuk kejahatan atau apa. Dan ya sosok Nyai ini adalah yang benar-benar ya membantu ya kurang lebih ya di sini ya. Karena sifatnya dia menggunakan hal yang seharusnya tidak digunakan, apalagi dimasukkan ke dalam tubuh. Itu betul-betul sangat menggoda lawan jenisnya pada saat itu. Jadi banyak yang terselamatkan karena si Nyai ini berhasil merayu lawan jenisnya, sehingga yang tadinya si lawan jenis ini ingin berlaku jahat kemudian diurungkan gitu nih. Dan sebenarnya kita udah dapat jawaban di mana tadi Putri bilang di depan, karena sebenarnya komplek ini kenapa ditinggalin, dan jawabannya adalah ini. Nah, jadi rumah ini adalah bangunan ini sedang dijaminkan, kurang lebih sedang dijaminkan kayak gitu. Kalau secara logikanya adalah rumah ini sedang dijaminkan, mungkin ya, jadi yang seperti yang tadi gue dikasih tahu bahwa sebetulnya komplek ini ditinggal kurang lebih 12 tahun itu tadi dikarenakan memang bermasalah, dan kemungkinannya memang kalau gue mau coba flashback dulunya ini adalah mungkin banyak pohon bambu yang emang identik sama makhluk-makhluk tak kasat mata. Jadi mungkin ada beberapa gangguan juga pada saat proses pembangunan. Dan mungkin juga logikanya kenapa ini ditinggalin oleh pemiliknya. Mungkin kalau dalam sisi goibnya adalah makhluk-makhluk yang di sini sering mengganggu. Kayak tadi kita kan sudah banyak juga kan tadi yang kita juga ada yang ketemu sama Pocinki, terus sama Tante Yanti dan sama Sinden itu. Mungkin pada saat dia meninggalkan rumah ini ada sering gangguan juga kan. Gitu. Dan kebetulan sebenarnya kedatangan gue, Ipal dan Eka kesini bukan tanpa maksud dan tujuan, tapi entah kenapa si Nyai itu datang ke gue dan minta gue dan tim Putri Alfian untuk datang ke sini. Kemungkinannya sebenarnya kita diundang khusus ya sama si Nyai, karena untuk kompleknya sendiri balik lagi masih dalam tahap pembangunan dan tidak terlalu masalah dengan ininya. Cuma gue beberapa kali memang sampai detik ini berdiri gue masih ngambang karena begitu banyak makhluk yang di belakang gue, dan yang masuk ke gue tadi salah satunya adalah penguasa makhluk yang berkuasa di daerah sini. Dan tadi gue sempet yang pas tadi lu lagi menggunakan sinya ini, gue sempet melihat sosok yang ada di sini. Sosok nih. Nih. Nah, itu ada sosok tinggi besar yang jalan gini, jalan. Jadi langsung pas lagi tadi lu menggunakan sinya, dia langsung gitu. Gue sempet, wah ini sih kuat banget. Energi juga kuat banget. Gue ngerasa rada jujur, jadi kalau teman-teman nggak tahu, sahabat Putri Alfian di rumah nggak tahu, energi itu kita beberapa energi yang saling kuat-kuatan. Dan di komplek kali ini jujur gue ngerasa energi gue terkuras habis sama mereka, yang berarti energi mereka saat ini jauh lebih besar dari energi gue. Jadi energi gue yang dikuras habis sama mereka. Dan ini konten pembuktian kita yang kedua ya. Yang kedua. Dan yang sebelumnya memang ada di kos-kosan Terbengkalai. Yang kemarin itu infonya adalah Kevin yang terlantarkan sama ini kan, sama orang tuanya. Dan sekarang adalah sosok Nyai yang mengundang Putri sendiri untuk datang ke sini dan menyempurnakan si Putri. Iya, karena mungkin si Sinden. Oh iya, si Putri lagi sorry. Dan karena mungkin
nggak semua orang bisa berkomunikasi, nggak semua kita yang manusia yang hidup di dunia ini bisa berkomunikasi sama mereka, dan pada saat mereka datang ke kita, untuk kita yang dikasih kelebihan sama yang di atas, yang maha kuasa, ketika makhluk itu datang ke kita pasti ada maksud dan tujuan tersendiri, dikarenakan dia hanya bisa berkomunikasi sama manusia-manusia tertentu. Dan kayaknya sih iya. Dan kayaknya sih menurut gue sih cukup kan. Bentar. Kayak gue ngerti sesuatu deh. Gue ngeliat sesuatu di sini nih. Kalau ini sih pohon gitu, pohon pisang. Tadi kayak gue ngeliat ada sesuatu di sini. Banyak bro, pasti. Masih sosoknya masih sama. Adalah sosok pocong yang paling gue takutin. Dan Assalamualaikum. 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 Motorku nyala sendiri. Assalamualaikum. Lagi. Ya udah nggak kondusif nih gue sebenarnya. Ya mungkin nyainya juga masih ada yang masih mau disampaikan oleh nyai ya. Nanti kita selesaiin di base camp, di studio. Kayak gitu. Dan untuk segmen kali ini mungkin kita akhirin sampai di sini aja kali ya. Iya. Kayaknya juga udah. Jadi kesimpulannya adalah komplek ini dengan makhluk gaib sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, tapi di luar komplek ini yang pengaruhnya besar. Jadi sebenarnya di tanah ini memang dulu tanah kosong, banyak pohon bambu dan segala macam, tapi energi atau makhluk yang datang ke komplek ini sendiri dari makhluk di luar tembok komplek ini. Gitu. Terus kedatangan gue di sini juga yang tadi udah gue jelasin bahwa gue memang disamperin langsung atau didatangi langsung oleh si Nyai Sinden ini, dan gue udah berusaha nolong si Nyai untuk menyempurnakan kembali pada apa yang ngeganjal dengan yang dia pasang, dan gue tidak bisa menyalahkan bahwa dia sinden, dan mungkin itu adalah dulu kebutuhan. Jadi sesuai yang tadi gue lihat, sahabat Putri Alfian juga lihat kalau tanah ini sebenarnya yang bermasalah adalah apa sih disebutnya developer. Iya, kurang lebih developer. Pembangunannya gitu. Oke. Dan di segmen kali ini untuk apa sih kita nggak bosan-bosan juga untuk mengingatkan kepada sahabat Putri Alfian di sini. Kita nggak memaksakan untuk sahabat Putri Alfian untuk percaya dengan apa yang Putri lihat, apa yang Putri rasa, dan apa yang Putri sampaikan di sini. Karena di sini kita hanya untuk berbagi cerita apa yang udah Putri dapat di sini. Dan hal gaib ini memang bukan untuk dipelajari, tapi ya bisa kita percaya karena memang ada kayak gitu. Dan di sini juga kita bukan untuk mencari sosok yang tidak berwujud, tapi kita untuk mengungkap apa sih kenapa sosok tidak berwujud ini bisa mengganggu manusia, kayak gitu, menetap di bangunan kayak gini. Oke. Dan untuk video kali ini mungkin kita pamit aja lah sampai sini. Jadi tadi udah Ipal sampein bahwa sahabat Putri Alfian di rumah punya sudut pandang masing-masing. Hari ini, malam ini, sekarang sekitar pukul jam berapa nih? 2. Jam 2 malam. Hampir setengah 3. Video kali ini gue akhirin. Tanpa mengurangi rasa hormat, gue mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau perilaku yang kurang mengenakan di mata sahabat Putri Alfian. Untuk komplek Terbengkalai kurang lebih 12 tahun ini, cuma itu cerita yang kita dapat.
Dan jangan lupa satu, Apa? kalau teman-teman suka sama apa yang ada di video ini, coba untuk like, komen, dan subscribe juga ke channel Putri Alfian. Dan jangan lupa untuk apa, Bre? Untuk di-share ke seluruh penjuru Indonesia. Iya, Dari Sabang sampai Merauke. oke. Ya, Dan support. untuk Support terus. channel kita karena kita setiap harinya bakal belajar untuk memberikan yang paling terbaik untuk sahabat Putri Alfian di rumah. Kalau gitu, gue Putri Alfian. Syarif Aldi Bagas Netral. Saya Robian Saika. Kita bertiga pamit untuk di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Goodbye.